Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 74 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 28 September 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 74 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 73 sebelumnya, kita diperlihatkan tim pemburu iblis Hao Chen beserta rombongan pedagang bulan malam dihadang gerombolan iblis perompak di tengah perjalanan mereka saat Hao Chen memerintahkan kelompoknya untuk melawan para iblis ini tanpa mengungkapkan identitas mereka. Yang mana dihadapkan dengan kepungan gerombolan iblis perompak ini, pemimpin pedagang bulan malam Yu Ye pun mencoba menggertak para iblis ini menggunakan nama ras iblis bulannya untuk menghentikan serangan mereka. Namun dikarenakan suku iblis itu kekurangan pasokan makanan, salah seorang pemimpin dari iblis itu pun tak menghiraukan gertakan dari Yu Ye saat segera ia memerintahkan kelompoknya untuk menyerbu rombongan pedagang bulan malam Yu Ye. Dan dihadapkan dengan serbuan dari para iblis ini, Hao Chen pun menyuruh kelompoknya untuk suren sementara melawan gerombolan iblis ini selagi menunggu tindakan apa yang akan dilakukan pemimpin pedagang bulan malam Yu Ye untuk mengatasi para iblis ini. Serta dihadapkan dengan pertempuran duo melawan gerombolan iblis ini, Yu Ye pun tak punya pilihan selain menggunakan teknik mantra terlarang milik ras iblis bulannya. Dengan segera ia memerintahkan si Kawai Leng Xiao untuk membantunya mengulur waktu selagi ia mempraktikkan teknik mantra terlarangnya ini. Sontak saja melihat teknik mantra terlarang yang dimunculkan Yu Ye, pemimpin iblis itu pun segera memerintahkan kelompoknya untuk mengacaukan ritual yang dilakukan Yu Ye. Namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Leng Xiao. Saat yang berniat melindungi kakak Yu Ye-nya ini pun segera memunculkan double penghalang energi di sekitar mereka, menyebabkan para iblis itu pun mulai tampak kebingungan. Dengan pada akhirnya mereka pun mengalihkan sebagian serangan mereka untuk menyerang rombongan Hao Chen. Akan tetapi tindakan pelampiasan dari para iblis ini pun tidak dibiarkan begitu saja oleh Hao Chen saat segera ia memerintahkan kelompoknya untuk melepas jubah yang mereka pakai dengan pada akhirnya mulai melakukan war melawan gerombolan iblis itu. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen menunjukkan genderang perang melawan gerombolan iblis perompak dengan memerintahkan kelompoknya untuk melepas jubah mereka dan pada akhirnya melakukan war melawan gerombolan iblis itu, Hao Chen serta kelompoknya pun tanpa basa-basi segera bertarung melawan gerombolan iblis itu. Dengan kemudian Hao Chen memerintahkan tim pemburu iblis Luxi untuk mengkapar kelompoknya di belakang yang akan bertindak sebagai killer dalam pertarungan besar-besaran ini. Namun setelah menghabisi sebagian dari gerombolan iblis ini, Hao Chen pun tiba-tiba memikirkan mengenai Yu Ye yang sedang melakukan ritual teknik mantra terlarang di kejauhan dengan bertanya-tanya mengenai berapa lama gadis iblis glowing itu dapat menyelesaikan ritual teknik mantra terlarangnya. Tetapi ketika memikirkan hal ini, Hao Chen pun merasa kemungkinan teknik mantra itu memiliki kekuatan dahsyat yang akan dapat membasmi gerombolan iblis itu serta memuluskan perjalanan kelompoknya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen pada akhirnya mengubah rencana pertempuran besar kelompoknya dengan kemudian memerintahkan mereka untuk bergegas mendekat di sekitar TKP Yu Ye, mencoba melindungi gadis iblis glowing itu agar dapat berhasil menyelesaikan ritual mantranya. Namun ketika kelompok Hao Chen baru saja akan memulai pergerakan mendekat ke TKP Yu Ye, pancaran sihir yang lebat pun tiba-tiba mulai menerangi barikade kereta dagang. Dengan secara mengejutkan langit tiba-tiba berubah merah dan segera gelombang kuat dari elemen api langsung meledak secara dahsyat. Saat ledakan gelombang kuat dari elemen api itu pun segera melesat ke arah gerombolan iblis dengan pada akhirnya menghancurkan para iblis itu dari segala arah. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen bisa melihat dengan mata kepalanya bahwa biang keladi dari peluncuran elemen sihir api ini tak lain adalah sekelompok penyihir tingkat 5 yang berjumlah sekitar 40 orang di dalam barikade rombongan dagangnya.
Namun setelah meluncurkan gelombang ledakan kuat dari elemen api yang mereka luncurkan ke arah gerombolan para iblis, sekelompok penyihir tingkat 5 itu pun tidak mengendurkan sedikit pun serangan mereka kepada gerombolan iblis itu, melainkan mereka malah menambahi damage serangan mereka dengan memunculkan mantra hujan meteor api tingkat ke-6 yang langsung dijatuhkan ke arah gerombolan para iblis itu, menyebabkan dalam sekejap ketika hujan meteor ini berjatuhan, bumi pun tiba-tiba berubah menjadi neraka yang menyala-nyala dengan ledakan keras yang juga bergema di mana-mana, diikuti juga dengan bau daging yang segera tersebar ke seluruh medan perang. Saat bau daging itu berasal dari gerombolan iblis yang satu demi satu hancur lebur oleh efek kekuatan dahsyat dari hujan meteor api. Bahkan bukan hanya iblis tingkat rendah yang terkena kekuatan dahsyat dari hujan meteor api ini, iblis pada tingkat keempat dan kelima pun juga mengalami hal yang sama saat mereka hanya bisa pasrah terkena serangan dahsyat ini yang menyebabkan mereka pun pada akhirnya mokat. Tetapi setelah membantai-bantai gerombolan iblis ini, sekelompok penyihir itu pun lagi-lagi menunjukkan kekurang puasan mereka untuk membantai gerombolan iblis ini. Saat segera ketika mereka meluncurkan hujan meteor apinya, mereka pun masing-masing segera mengeluarkan gulungan emas dan juga mulai mengkomatkan serangkaian mantra di mulut mereka secara cepat. Dengan segera setelah mantra itu berhasil mereka ucapkan, 1 kilau cahaya emas pun segera bersinar di langit dengan kemudian membentuk pelindung cahaya emas yang segera menutupi seluruh barikade gerobak di dalamnya dan juga melindungi Yuye dari ritualnya menuntaskan mantranya. Dan setelah pelindung cahaya emas itu terbentuk, sekelompok penyihir itu pun segera turun ke tanah, mengitari pelindung cahaya emas ini, mencoba untuk menjaganya agar tetap kokoh dari serangan gerombolan para iblis itu. Menyebabkan Hao Chen yang melihat kejadian ini pun spontan merasa takjub, dengan tidak menyangka sekelompok penyihir ini rela berkorban jiwa dan raga untuk melindungi rombongan dagang dan juga Yuye yang saat ini mencoba menuntaskan ritualnya dari serangan brutal gerombolan pasukan iblis. Namun ketika Hao Chen baru saja merasa takjub melihat tindakan heroik sekelompok penyihir ini, pasukan iblis itu pun tampaknya tidak terkena mental sedikit pun atas serangan dahsyat dari hujan meteor api yang dimunculkan sekelompok penyihir itu. Saat sebagian dari mereka yang masih hidup malah menunjukkan amarah brutal di wajah mereka, dengan segera ribuan sinar ungu dimunculkan di sekitar tubuh pasukan iblis mata sihir dan tanpa basa-basi segera dilesatkan ke arah pelindung cahaya emas. Saat ribuan sinar ungu itu pun langsung menghantam pelindung cahaya emas yang menyebabkan gelombang ledakan pun segera muncul. Dan setelah para prajurit iblis mata sihir meluncurkan serangan sinar ungu mereka ke arah pelindung cahaya emas itu, ini pun juga diikuti pasukan iblis berbentuk manusia yang secara barbar meluncurkan serangan jarak dekat mereka dengan mencoba melompat, mencakar, dan memukuli pelindung cahaya emas itu. Akan tetapi dengan kemampuan pertahanan besar yang sangat kuat dari pelindung cahaya emas, ketika pada saat beberapa ribu pasukan iblis berbentuk manusia itu mendekat dari semua sisi pelindung cahaya emas, mereka pun sebetulnya ditolak oleh pertahanan sihir, yang hal ini pun lantas membuat mereka hanya bisa melakukan tindakan untuk terus-menerus menyerbu pelindung cahaya emas dengan sekuat tenaga tanpa menghiraukan rombongan para pedagang lainnya, terutama tim pemburu iblis Hao Chen. Menyebabkan Hao Chen pun pada akhirnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini untuk bergegas mengajak kelompoknya mendekati TKP Yuye. Setelah Hao Chen mengajak kelompoknya untuk mendekati TKP Yuye, mereka pun bergegas cepat kilat, menggunakan seluruh kemampuan mereka melesat ke arah TKP Yuye. Namun sejenak lagi ketika kelompok Hao Chen akan sampai di TKP Yuye, secara mengejutkan kejadian di luar dugaan pun tiba-tiba terjadi saat pada akhirnya retakan pun muncul di sekitar pelindung cahaya emas disebabkan serangan barbar yang terus-menerus diluncurkan pasukan iblis berbentuk manusia. Serta setelah beberapa serangan lagi, pelindung cahaya emas itu pun pada akhirnya hancur lebur, berubah menjadi banyak kepingan cahaya yang tersebar ke langit. Yang hal ini pun langsung dimanfaatkan para pasukan iblis itu untuk menyerang Yuye. Dengan segera mereka bersatu mengerahkan semua kekuatan tergila mereka untuk menyerang ke arah Yuye. Namun baru saja pasukan iblis ini akan mendekati Yuye, tanpa diduga sekelompok penjaga dari pedagang bulan malam tiba-tiba muncul di depan Yuye dengan membentuk barikade pertahanan untuk melindungi wanita iblis glowing itu. Serta pada saat ini, ketika sekelompok penjaga itu membentuk barikade pertahanan melindungi Yuye, Hao Chen pun sudah memimpin kelompoknya mendekat ke TKP Yuye dan Leng Xiao. Namun ketika Hao Chen dan kelompoknya sampai di TKP Yuye, mereka pun tidak bisa membantu melainkan spontan hanya bisa berhenti dikarenakan pasukan iblis tidak bisa menembus sedikit pun barikade pertahanan kelompok penjaga. Tetapi meskipun demikian, serangan udara dari iblis buung elang dan juga iblis bila ganda tampaknya tidak bisa ditahan dengan mudah oleh sekelompok penjaga ini. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Lin Xin segera melepaskan perisai api yang segera melindungi dirinya dan juga Ying Er dari serangan udara bola api pasukan iblis buung elang dan iblis bila ganda.
Sementara Hao Chen dan yang lainnya mencoba melindungi diri mereka dari aura yang masing-masing dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Namun ketika kelompok Hao Chen masih menunjukkan teknik pertahanan mereka, di belakang Hao Chen saat ini, tubuh CR pun tanpa diduga tiba-tiba memunculkan aura kegelapan. Diikuti juga dengan niat menghabisi secara brutal yang segera muncul di tubuhnya saat secara bersama tongkat bambu pun juga muncul di tangan kanannya. Dan setelah kemunculan tongkat bambunya ini, Cair pun segera melambaikannya ke udara. Saat lambaian dari tongkatnya itu pun segera melenyapkan serangan elemen api dan kegelapan dari pasukan iblis itu. Namun setelah Cair melenyapkan serangan dari pasukan iblis itu, pasukan iblis yang memiliki elemen sihir pun dari sisi lain tak membiarkan hal itu begitu saja. Saat mereka dengan cepat berkumpul, membentuk formasi melingkar dan meluncurkan sinar perak yang terbentuk di atas kepala mereka. Dengan tanpa basa-basi segera dilesatkan ke arah Yuye. Diikuti juga dengan salah satu iblis yang melesatkan cakar di tangannya ke arah Yuye. Yang hal ini pun lantas membuat kelompok Hao Chen hanya bisa pelongak-pelongo melihat serangan dari iblis ini dikarenakan jarak mereka terlalu jauh untuk menghalau salah satu pasukan iblis itu. Tetapi pada saat yang sama, ketika kelompok Hao Chen pasrah Yuye akan gagal dalam menjalankan ritualnya, Leng Xiao pun secara heroik tiba-tiba muncul melindungi Yuye. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 74 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.